konsekuensi berpolitik saat itu adalah 4B. Apa itu Pak 4B? Bui, buru, buang, bunuh. Tempat berjuang itu sebenarnya bukan hanya partai politik saja ya. Karang Taruna juga sebagai tempat berjuang, KNPI juga sebagai tempat berjuang, tapi organisasi perjuangan masyarakat tertinggi itu adalah partai politik. Tan Malaka bilang kemewahan yang dimiliki oleh anak muda itu adalah idealisme dan keberanian. Karena dari kampung, dari desa Donggolo merantau ke Jakarta, pasti menganggap bahwa ya apa sih kita ini? Bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan ukuran otak yang sama, jumlahnya juga sama, hati yang sama, organ tubuhnya juga sama. Apa yang membedakan adalah sejauh mana, seberapa besar, seberapa banyak informasi yang dia serap. Semakin banyak informasi yang dia serap, semakin banyak pengetahuannya. Makin banyak pengetahuannya, itu yang membedakan dia dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Parigi Podcast, kembali lagi bersama saya di sini Roni Syaputra di channel Parigi Podcast. Dan hari ini spesial, kita kedatangan tamu dari perpolitikan. Apa tokoh politik bisa dikatakan seperti itu Pak ya? Bisa dikatakan tokoh politik berasal dari Parigi Motong ini. Jadi sebentar kita akan berdiskusi lebih jauh terkait dengan diskusi kita yang kita sebarkan kemarin terkait dengan mudah berpolitik bagi anak muda. Dan sudah hadir satu frame bersama saya di sini Bapak Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Koordinator Bidang Kaderisasi dan organisasi Partai Perindo. Ya, selamat datang Pak di studio kami ini Pak. Saya senang hadir di sini. Roni, terima kasih ya. Siap, terima kasih Pak. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Kita adalah orang yang lolos dari seleksi alam. Siap, berarti lolos dari seleksi alam. Iya, dari terpaan COVID kan? Dari terpaan. Alhamdulillah. Berarti kalau COVID kemarin dadang kena Pak? Ya, alhamdulillah saya itu tidak terkena itu. Oh, tidak terkena, alhamdulillah. Pernah sakit, tapi setelah tes alhamdulillah dinyatakan negatif. Jadi ya berarti Bapak sudah lolos cobaan alam. Berarti daya tahan tubuhnya Bapak ini masih kuat. Mudah-mudahan kelihatan sih segar gitu. Belum terlalu tua juga. Belum terlalu tua. Nah, kita akan diskusi terkait dengan muda berpolitik ini Pak. Nanti sekitar 20 menit atau 15 menit ke depan. Mungkin sebelum kita masuk ke inti diskusi, saya sedikit mau menanyakan terkait dengan siapa sebenarnya Yusuf Lakaseng. Kebanyakan kan kita lihat hanya mungkin di jalan, pamflet-pamfletnya besar di mana-mana dan jadi perbincangan di masyarakat, tapi kita tidak pernah lihat orangnya. Dan alhamdulillah kemarin kita diberi kesempatan untuk mengundang Bapak, dan sebenarnya saya searching sedikit terkait Bapak ini ternyata orang Parigi dan orang Parigi, orang Donggolo, lahir orang Donggolo. Ini orang kampung gitu, orang desa. Berarti orang desa. Tidak semua orang desa ternyata bisa membuktikan dirinya, bisa membuktikan dirinya bagaimana berkiprah bahkan di tatanan perpolitikan nasional kalau saya perhatikan. Mulai dari Bapak membinagi jabatan-jabatan strategis di partai politik, kemudian Bapak bisa membuktikan orang Donggolo, orang Parigi bisa berkiprah juga sama seperti orang-orang yang di Pulau Jawa sana. Sebenarnya bagaimana awal cerita sehingga Bapak ini sebagai anak daerah asli Parigi Motong bisa menjadi seperti saat ini Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi sebenarnya semenjak kuliah ya, saya itu beruntung bisa kuliah dari kampung. Saya itu asli 45 tahun yang lalu, tepatnya 12 Maret 1977, saya lahir di Desa Donggolo. Saya menamatkan sekolah dasar di SDN 1 Donggolo. Oh, sekolah di Donggolo. Jadi nanti melanjutkan ke tingkat jenjang pendidikan tingkat pertama. Saya baru ke Palu. Sekolah di STM, lalu kuliah di Fakultas Teknik. Tapi semenjak mahasiswa daya kritis itu sudah tumbuh. Jadi, di saat itu gugatan terhadap Orde Baru sedang menumbuh dan berkembang. Berarti Bapak aktif juga dalam peran Orde Baru kemarin? Saya adalah sejak dulu sudah menjadi aktivis mahasiswa, makanya politik jadi passion saya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan dulu aktivis apa ini Pak? Dulu sebelum orang mendirikan partai, dulu ada partai yang menggugat Orde Baru namanya PRD ya. Partai Rakyat Demokratik yang ketua umumnya Budiman Sujatmiko yang pernah di penjara itu, dan setelah dia saya ketua umumnya. Setelah Pak Budiman. Jadi saya pernah menjabat sebagai ketua umum partai yang di zaman Orde Baru itu masih tabu untuk mendirikan partai. Jadi saat itu
konsekuensi berpolitik saat itu adalah 4B. Apa itu Pak 4B? Bui, buru, buang, bunuh. Sangat ekstrim Pak ya. Jadi itu konsekuensi berpolitik zaman Orde Baru. Nah mungkin milenial, generasi Z saat ini tidak lahir pada masa itu, ya maka itulah konsekuensi ini. Jadi makanya di saat reformasi ini tumbuh, itu buah dari perjuangan kami waktu itu, dipelihara demokrasi ini, ya jangan kembali seperti masa lalu, karena demokrasi akan menjamin kreativitas, inovasi, Iya, muncul betul. ide-ide baru, tokoh-tokoh baru yang lebih brilian dan kualitasnya makin bagus setiap zamannya. Betul, betul. Tapi kenapa pada saat itu Bapak memilih lebih aktif di bidang apa aktivis seperti itu Pak? Lebih aktif memperjuangkan, apalagi pada zaman Orde Baru, semua orang tahu di mana resiko 4B tadi Bapak bilang. Kenapa Bapak berani memilih itu? Apa yang menjadi dasar pemikiran Bapak sampai berani begitu Pak? Tan Malaka bilang, Iya, kemewahan yang dimiliki oleh anak muda itu adalah idealisme dan keberanian. Nah, kalau kita memiliki kemewahan dan keberanian, maka insya Allah kita akan bisa menerjang apapun hambatan dalam perjuangan itu. iya, Jadi itu ini keberanian dan idealisme, itu saja modalnya, ya kan? Anak muda harus punya itu. Jadi kalau anak muda tidak punya itu, ya dia akan menjadi jompo secara jadi moral. remaja Ya, jompo. ya. Seperti saya mageran. Baik. Berarti Bapak memilih jalan itu memang atas dasar idealisme dan pemikiran Bapak pada saat masuk kuliah ya Pak ya, masuk kuliah. Ya, panggilan. Sejak muda saya suka membaca. Iya. Ya. Dan dalam bacaan-bacaan itu saya menemukan satu bacaan yang ketika dikontekskan dengan situasi fakta masyarakat itu kontradiktif. Oh iya. Jadi ya daya kritis muncul di situ, menggugat itu kenapa begini. Misalnya, kenapa pemilu orang kok digiring hanya pilih satu partai saja? Iya. Zaman itu kan ada 3 partai ya. Iya. Ya, kenapa tidak dibiarkan orang bebas? Ya kan, toh kebebasan itu adalah hak asasi yang sudah diberikan oleh Tuhan sejak lahir pada setiap manusia. Iya, betul. Jadi itu yang ada pada diri saya ketika itu. Oke. Terus terkait dengan perjuangan ini Pak, mulai dari Bapak aktif sebagai aktivis, kemudian Bapak sekarang masuk di jabatan-jabatan strategis di partai politik. Sebenarnya kenapa Bapak memilih partai politik sebagai tempat Bapak menuangkan ide atau mungkin lebih menuangkan segala pemikiran Bapak di situ Pak? Ya, tempat berjuang itu sebenarnya bukan hanya partai politik Iya. saja ya. Karang Taruna juga sebagai tempat berjuang, Iya, betul. KNPI juga sebagai tempat berjuang. Tapi organisasi perjuangan masyarakat tertinggi itu adalah partai politik. Karena hanya partai politiklah yang bisa mengirim orang untuk mengurusi eksekutif, Iya. ya kan? Yang bisa mengeksekusi anggaran untuk dibagi-bagikan bagi pembangunan untuk kebutuhan publik, atau menjadi legislatif yang bisa bersama pemerintah membuat undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Hanya partai politik yang bisa itu. KNPI tidak bisa ikut pemilu. Betul. Kan? Nah, jadi partai politik yang bisa ikut pemilu. Berarti Bapak memilih partai politik karena memang itu jalan satu-satunya. Ya, saya Kapal ingin- sebagai untuk menuju eksekutif ada dan mulai partai politik, legislatif juga begitu. Yap. Berarti atas dasar itu Pak ya. Kemudian kalau untuk melihat partai politik, kan ini Bapak yang kiprah partai politik mulai dari rekam jejak seperti kan sudah banyak. Ya. Sudah melalui beberapa jabatan-jabatan juga. Kenapa Bapak melihat dari situ partai politik seberapa penting sih sebagai pandangan Bapak menarik itu? Partai politik ini dalam banyak survei memang mengalami penurunan kepercayaan publik. Iya, menurut Ya, karena memang praktek politisinya yang tidak amanah. Ya kan? Iya. Tapi selalu saya bilang bahwa partai politik ini adalah perjuangan rakyat. Harus orang-orang baik masuk ke dalam partai politik. Kalau orang-orang baik mengurusi partai politik, masuk ke dalam partai politik, menjadi calon anggota legislatif, menjadi calon kepala daerah, bahkan menjadi calon presiden, Iya. maka negara ini akan diurus dengan baik. Bayangkan kalau misalnya orang-orang jahat yang masuk dalam partai politik, maka ketika dia masuk dalam kekuasaan, baik legislatif maupun eksekutif, dia akan menjara uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Betul. Jadi betapa ruginya masyarakat. Makanya kemudian tidak boleh kita apatis terhadap politik, terutama anak-anak muda yang pada 2024 nanti akan menjadi jumlah pemilih yang sangat besar, harus terlibat dalam politik. Tidak mesti menjadi pengurus partai politik, tidak mesti menjadi anggota legislatif atau calon anggota legislatif, tapi harus tahu apa itu politik. Karena politik adalah bagian dari sesuatu yang akan mengatur hidupnya nanti, termasuk di urusan tempat tidur sekalipun tanpa dia sadar.
Iya, iya, iya. Berarti anak muda ini perlu berpolitik sebenarnya ini. Perlu memahami politik. Saya cerita ya, pengalaman Hong Kong tahun 2014. Iya. Jadi di Hong Kong itu kan setelah 158 tahun dijajah dalam kekuasaan Inggris, lalu kemudian dikembalikan kepada Cina. Iya. Nah, ada kesepakatan karena Cina kan sistemnya negara komunis, sementara Hong Kong negara demokrasi liberal ya kan bawa Inggris. Jadi ada kesepakatan satu negara dua sistem, Iya. ya kan? Tapi kemudian Cina mencoba merubah pemilihan eksekutif pemimpin Hong Kong dengan mengatur bahwa yang dipilih oleh masyarakat Hong Kong untuk menjadi pemimpin Hong Kong terlebih dahulu disetujui oleh pemerintah Cina. Iya. Nah, jadi 3 orang yang disetujui itu yang dipilih. Anak muda protes, ya. Mereka kemudian demonstrasi dan tahu siapa pemimpin demonstrasinya? Ada Joshua Wong yang saat itu umurnya baru 18 tahun. Wow. Yang gerakannya dinamakan dengan Umbrella Movement. Dengan tema tagline kampanye mereka adalah We Are the Future. Kami adalah masa depan. Ya, kan? Mereka ingin menyelamatkan demokrasi karena bagi mereka demokrasi sudah di lampu merah. Iya. Anak muda. Dan sekarang dalam sekian tahun berikutnya Joshua Wong dalam usia 20 sekian tahun jadi anggota parlemen di Hong Kong. Jadi Berarti peran anak muda ini penting sekali, anak muda. Pak. Ya, reformasi juga anak muda. Ya, kan? Waktu Iya, kami betul, betul. turun ke jalan ketika itu menggugat Orde Baru, menyuarakan reformasi dan Pak Harto jatuh, kemudian usia kami masih muda, masih usia mahasiswa. iya. Ya, jadi masa depan bangsa itu termasuk Parigi Motong ada di tangan Anak muda juga. anak muda. Tapi kan terkadang melihat partai politik, tadi Bapak ceritakan kenapa partai politik menurut Pak Yusuf itu semenarik itu. Kadang anak muda ini, Pak, kadang diremehkan untuk masuk dalam partai politik. Misal, ini dia mau mencalonkan. Banyak orang beranggapan, kau ini masih muda, kau tahu apa, kau ini itu. Kan seperti itu anggapan-anggapan orang. Nah itu dari Pak Yusuf bagaimana melihat itu, Pak? Kalau zaman dulu mendapat pengetahuan itu susah. Iya. Ya kan harus beli buku dengan uang yang cukup besar, itu pun juga tidak tersedia, tidak ada internet. Iya. Kalau sekarang ini, semua orang, anak muda apalagi yang melek gadget, mereka akan dengan mudah mendapat pengetahuan dan pengetahuan ada dalam genggaman mereka di gadget itu. Heeh. Caranya ya mengalahkan yang lain ya, anak muda ya, tipsnya nih adalah pertama mereka harus punya pengetahuan. Iya. Yang kedua adalah mereka punya militansi. Anak muda kan energinya besar, ya kan? Cara mengalahkan senior-senior adalah mereka rajin saja silaturahmi masuk dari rumah ke rumah, menyampaikan gagasannya bahwa saya masih muda, saya punya idealisme, ya, saya tidak punya kepentingan apa-apa selain membantu masyarakat. Insya Allah saya akan wakafkan hidup saya, pikiran saya, tenaga saya untuk melayani masyarakat. Karena begitulah prinsip demokrasi. Rakyat yang berdaulat, legislatif, eksekutif adalah pelayan rakyat. Iya. Kalau itu yang dilakukan oleh anak muda pasti akan menang dalam kontestasi. Berarti lebih ke keberanian ya, Pak? Dia berani untuk menentukan pilihan, berani untuk menjadi orang pintar, berani untuk bertempur, untuk dipilih dalam kontestasi. Iya. Berarti tidak perlu lagi memikirkan pesimisme, Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa pesimis. Pesimisme itu orang-orang sukses kalau dia menghiraukan pesimisme dia tidak akan pernah Tidak akan pernah sukses. jadi, tidak pernah jadi. Harus yakin, punya pengetahuan yang cukup, punya keberanian, ya. Itu Berarti seharusnya kalau untuk ada anggapan remes, itu harus dilawan, Pak ya, harus dibuktikan harus dengan cara dilawan. keberanian. Karena bukan saya contohkan terhadap diri sendiri. Anda dari kampung, dari desa Donggolo, merantau ke Jakarta, pasti menganggap bahwa ya apa sih kita ini? Iya. Tapi saya membuktikan sendiri bahwa saya yakin ya, karena saya juga temukan dalam bacaan yang saya baca, bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan ukuran otak yang sama. Iya. Jumlahnya juga sama. Hati yang sama, organ tubuhnya juga sama. Apa yang membedakan adalah sejauh mana, seberapa besar, seberapa banyak informasi yang dia serap. Iya. Semakin banyak informasi yang dia serap, semakin banyak pengetahuannya. Makin banyak pengetahuannya, itu yang membedakan dia dengan yang lain. Makanya kemudian pada anak muda ya rajinlah membaca, ya rajinlah berdiskusi. Apalagi sekarang ini adalah pengetahuan itu adalah genggaman kita di gadget itu. Iya, Ya. betul. Lebih Jadi, memanfaatkan apa yang ada sekarang. Boleh misalnya mager tapi handphone harus menonton atau menyaksikan hal-hal yang positif. Iya. Berarti pemuda magang sebenarnya dorong aktif ini, Pak. Cuman aktifnya beda seperti zaman Bapak. Bapak kan aktifnya di lapangan Iya, menyuarakan. iya. Mereka sekarang aktif di balik HP sambil menyuarakan status atau mungkin Sekarang kan orang belajar di tempat tidur, orang belajar di kamar, orang belajar bahkan di kamar di tempat tidur orang bisa bekerja mendatangkan omset.
Jadi zaman memang sudah Zaman sudah berubah, itu yang berbeda. disebut dengan disrupsi itu. Sudah berbeda. Berarti dari jangan sebelum. anggap pemuda mager tidak ada Oh kontribusi. iya, jangan. Anak saya namanya Bintang, baru kelas 1 SMP. Dia suka di rumah, suka bermain handphone. Iya. Tapi ketika berdiskusi di saya kaget. Banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang membuat saya juga harus belajar kepada dia. Ternyata setelah saya recheck, dia nonton YouTube. Dan alhamdulillah tontonannya yang bagus-bagus. Iya. Jadi, oke. Jadi, teknologi Berarti itu lebih ke memanfaatkan teknologi, Pak. ya, manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang Berjuang sekarang positif. lebih mudah, Pak. Ya, lebih- Beda kayak zaman dulu Bapak berjuang. Oh, lebih mudah mencari ilmu dari pengetahuan, dari pikiran siapa, dari buku siapapun, kita hanya bisa googling di dalam kamar saja selesai. Oke. Baik. Yang juga Pak Yusuf kebetulan sebagai ketua DPP bidang organisasi dan kaderisasi. Nah, melihat partisipatif yang sebelum-sebelumnya ini, Pak. Kalau untuk dari Partai Perindo ya, Partai Perindo khususnya itu partisipatif anak muda bagaimana, Pak? Melihat itu. Ya, Partai Perindo mencoba menegaskan dirinya sebagai partai anak muda, ya, partai yang friendly, Milenial. Betul, friendly. partai yang update dengan digitalisasi. Ya. Iya, betul. Kita barusan merekrut pencalekan kita lewat apa yang disebut dengan konvensi rakyat. Masyarakat mendaftar lewat mekanisme online. Jadi siapapun bisa mendaftar, iklannya bisa dilihat di TV itu atau di medsos-medsos Perindo, di Instagram segala macam. Iya. Ada di situ mekanismenya. Dari situ kita menegaskan diri bahwa ya kita partai masa kini dan ini adalah partainya anak muda, dan apalagi prioritas program kita adalah penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan menjadikan manusia Indonesia menjadi tenaga-tenaga produktif. Ya, Iya. mereka harus pintar, harus bersekolah, dan itu harus dijamin oleh negara. Setelah itu mereka harus dijamin oleh negara untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Iya. Karena dengan bekerja manusia menjadi bermartabat. Iya. Ya kan? Karena setiap manusia dewasa kan harus bekerja. Karena dengan bekerja dia bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Dengan begitu dia mendapat posisi terhormat di masyarakat. Iya, betul. Kalau itu sudah terjadi, maka tidak ada kriminalisasi, tidak ada perkelahian antar kampung, tidak ada terorisme. Jadi semua sesungguhnya akarnya adalah di kesejahteraan. Kesejahteraan berarti. Semua ini karena ekonomi Iya, sebenarnya, Pak. semua. Kalau ekonomi bagus mungkin tidak ada Iya, lagi betul. hal-hal yang Kalau ekonomi bagus, siapa sih mau berantem? betul, Ya betul. kan? Orang lebih sibuk kerja semua. Ya, betul. Tapi karena orang ekonominya tidak terpenuhi, maka dia melampiaskan kemarahan-kemarahan, kekecewaan itu pada hal-hal lain yang negatif yang berakibat kerugian bagi masyarakat. Tapi kan partai sekarang ini banyak dan semua menggaungkan terkait dengan milenial. Ini entah terkait dengan bagaimana jumlah pemilih milenial nantinya besar atau mungkin bagaimana. Nah, membuat partai sebanyak itu menggaungkan milenial, Pak. Sebenarnya Perindo ini apa yang membedakan dengan partai-partai yang lain, Pak? Ya, membedakan satu, kita partai digital ya, Iya. mendaftar caleg kita lewat konvensi rakyat online. Yang kedua, kita konkret memberdayakan, membantu masyarakat itu. Iya. Satu-satunya partai dengan ikon gerobak untuk UMKM kan hanya Perindo. Iya. Jadi kita kasih modal, kita kasih gerobak mereka agar kemudian kepala-kepala keluarga itu menjadi produktif, menghasilkan income untuk menghidupi anaknya sehingga bisa sekolah, sehingga anaknya tidak lagi sehingga dia tidak lagi mewariskan kemiskinan pada anaknya. Tapi anaknya sudah menjadi generasi baru yang produktif, yang tumbuh dengan pengetahuan dan skill yang bisa mampu bekerja lebih sejahtera daripada orang tuanya. Iya. Itu konkret ya. Berarti itu yang membedakan, Pak ya. Berarti semua dari mekanisme sistem bahkan sudah dirubah Iya. secara milenial. Semua yang lain, semua partai pasti lip service. Artinya bicara yang manis-manis. Iya, betul, Ya, betul. Tapi yang perlu dilihat itu lihat rekam jejaknya, lihat programnya, konkret tidak. Kalau hanya lipstick saja, ya semua bisa bicara itu. Iya. Tapi kalau Perindo, apa yang kita janjikan itu yang kita berikan. Ada kan Anda gium bahwa politik itu kalau partai lain mungkin melakukan politik uang, memberi Iya. tanpa ampun, ya, artinya menyogok rakyat. Tapi kalau Perindo memberi kepada yang membutuhkan. Memberi kepada yang membutuhkan. Berarti tidak ada lagi sogok menyogok Tidak seperti ada Fajar ini. semuanya, tapi kita memberi kepada yang membutuhkan. Misalnya kita beri gerobak kepada UMKM yang butuh, kita riset dulu tuh, ada tim. Berarti tidak sembarang kasih juga, Pak Ya, ya. nggak bisa. Tapi betul memang dia butuh, ya memang keluarganya sangat butuh bantuan itu, baru kita nyatakan layak oleh tim itu, baru dikasih bantuan agar tepat guna, tepat sasaran, bermanfaat, dan itu kita berkontribusi terhadap membantu negara, karena nggak bisa urusan ini kita kasih kepada pemerintah saja. Masyarakat harus berkontribusi dan partai politik juga harus terlibat. Iya, betul juga. Berarti kita lihat kemarin juga saya lihat postingan-postingan dari sosial media aktif sekali Perindo yang dalam untuk masyarakat turun lapangan terus. Iya, iya, karena kita mengenal partai masa kini, partai digital, partai milenial, partai generasi Z, partai yang menyelesaikan problem-problem kesejahteraan masyarakat, Iya. maka kita harus menggunakan semua platform itu mensosialisasikan ide dan gagasan kita.
Pemilu itu kita harapkan adalah kontestasi gagasan, ide dan program. Betul, Ya. betul, betul. Bukan adu otot, ya, bukan adu yang lain-lain. Iya, betul. Tapi kalau melihat untuk Sulawesi Tengah sendiri, Pak, apalagi Bapak berasal dari Parigi Motong, Kecamatan Kasimar, Pak ya, di Donggolo itu, melihat Sulawesi Tengah sekarang kondisi perpolitikan ini bagaimana, Pak, menurut Pak Yusuf ini? Ya, Sulawesi Tengah sama dengan daerah lain ya. Iya, Karena masyarakat kita banyak hidup di pedesaan, kemudian ini di apa tumbuh perkembangan teknologi dan informasi yang maju dengan adanya teknologi digital. iya, Tapi masyarakat juga masih banyak hidupnya susah. iya, betul. Ini problem utamanya adalah soal melek literasi. Melek literasi. Anak muda harus melek literasi agar tidak termakan oleh hoax, ya. Karena medsos adalah tempat efektif untuk menyebarkan hoax yang tidak terfilter langsung sampai kepada individu per individu, ya, dimanapun dia berada, di kamar tidur pun bisa ditembus oleh hoax. Ini harus menjadi kewaspadaan kita, ya. Bangsa ini harus menjadi satu, ya kan, kita tidak perlu gontok-gontokan. Kontestasi itu kan mencari yang terbaik, ya kan. Bukan memperbesar perbedaan, ya kan? Jadi kita berbeda saja dalam kontestasi, tapi setelah itu kita bersatu kembali. Siapapun pemimpin terpilih, maka itulah pemimpin kita semua, dan dia harus bekerja untuk melayani semua orang, bukan hanya melayani pendukungnya. Iya, Itulah demokrasi yang berkualitas yang harus kita lahirkan menjadi hasil dari pemilu kita. iya. Tapi kan biasanya terjadi seperti itu, Pak. Partai politik ini dianggap oleh anak-anak muda ini soal biarlah orang tua saja yang urus, nggak usah anak muda cukup diam saja, karena ini penting juga bagaimana cara memegang prinsip teguh juga terkait dengan perpolitikan ini. Mungkin hari ini kita bicara politik, oh ya kita teguh, kita pilih orang baik, kita pilih orang yang tidak memberikan apapun, suap menjawab apa segala macam untuk dipilih dia. Tapi pada saat pas pemilihan, karena memang anak muda tidak tahu mau pilih sosok figur yang mana lagi, karena kita juga sudah melihat siapa calon-calon atau mungkin siapa perwakilan kita yang menuju ini, kan kita tidak pernah ketemu juga. Jadi lebih baik saya ambil saja, atau ini yang perlu, Pak. Bagaimana tips dari Pak Yusuf ini terkait bagaimana memegang teguh prinsip agar dari awal kita mau berbahas terkait dengan politik sampai dengan pada saat pemilihan itu kita sama konsistensi begitu, Pak. Bagaimana tips dari Bapak itu? Ya makanya kemudian rakyat juga tidak bisa disalahkan itu, karena memang demokrasi kita hadir, termasuk digitalisasi ini hadir di tengah memang masih banyak masyarakat miskin. Iya, Ya betul. kan? Jadi ya subur tuh money politik, ya kan? Karena mereka juga beranggapan bahwa kita mengharap manfaatnya juga toh yang sebelum-sebelumnya juga tidak ada manfaatnya. Iya, betul. Jadi kita terima saja di depan. Iya, betul. Itu tidak salah juga, itu justru tantangan, ya. Seninya di situ dalam politik kita. Saya yang berlatar belakang aktivis, Iya. itu bukan dijadikan hambatan, justru semakin militan. Itu artinya perlu edukasi yang serius, kita turun langsung. Bila perlu door to door, masuk kampung keluar kampung, menjelaskan bahwa politik itu tidak boleh ada jual beli semacam itu, ya kan? Karena politik itu ketika ada jual beli seperti itu, maka saat itu juga Anda tidak boleh berharap apapun terhadap calon yang sudah membeli Anda. Iya. Dan kalau dia memperkaya diri, Anda tidak boleh marah, ya kan? Karena dia merasa sudah membeli Anda, ya kan? Betul. Jadi jangan mau dibeli, ya, agar bisa mengontrol calon itu ketika terpilih. Iya. Ya kan? Karena dalam doktrin demokrasi adalah wakil rakyat itu adalah pelayan, ya. Dia adalah penyambung lidah masyarakat yang diwakilinya untuk menyampaikan apa menjadi kebutuhan mereka, sehingga menjadi prioritas untuk dianggarkan oleh negara dalam satu perencanaan program pembangunan yang akan dibangun setiap tahun, setiap 5 tahun. Iya. Jadi begitu. Jadi seperti itu, Pak ya. Yap. Terus terkait dengan bagaimana melihat perpolitikan di Parigi Motong, saya mau bicara Parigi Motong karena kita sekarang lagi di studio podcast Parigi. Terlepas dari segala aktivitas politik Bapak di Jakarta sana, melihat Parigi Motong sekarang ini khususnya Partai Perindo. Kan Partai Perindo sekarang 3 kursi. Ya. Nah, melihat dunia perpolitikan di Partai Perindo apalagi sekarang menuju 2024, tinggal 2 tahun lagi. Melihat Partai Perindo di Parigi Motong ini bagaimana, Pak? Mulai dari 3 kursi ini, apakah nanti 2024-nya akan mengusung kader dari Partai Perindo untuk maju sebagai pemimpin di daerah ini, atau mungkin nanti hanya ingin menambah kursi saja, atau bagaimana sistem perpolitikan Partai Perindo, apa yang akan dituju dan apa yang disajikan untuk masyarakat yang ada di Parigi Motong? Yang pasti pencapaian kita untuk di tingkat Parigi Motong ya, dari 3 kursi kita ingin itu lebih dari 3 kursi, ya kan? Kalau bisa 1 dapil kan ada 5 dapil, 1 dapil 1 kursi, kan? Bisa jadi 5 kursi. Sehingga dalam pilkada nanti November 2024, karena kan yang kursi yang dipakai mengusung itu adalah hasil pemilu legislatif Februari 2024.
Kita ingin bertambah. Iya. Kalau itu bertambah berarti daya tawar politik Perindo kuat. Iya. Nah, pasti calon-calon akan mendatangi Perindo karena punya kursi betul. yang banyak. Ya, kita fit and proper test calon-calon itu. Iya. Apa yang menjadi program konkret mereka. Jangan hanya membual saja. Betul. Harus ada yang konkret. Iya. Ya, kan? Misalnya, Parigi Motong itu, saya jalan tadi di pusat kota tuh, di pusat pemerintahan itu. Iya. Ini gimana kota rumput liar banyak tumbuh di trotoar, Di trotoar, bahkan di pusat Iya, perkantoran. di pusat perkantoran. Ini seperti tidak ada pemerintahannya daerah ini. Saya miris, saya prihatin. Kemana Pak Bupatinya? Kemana perangkat pemerintahan yang lain? Saya dengar bupatinya tidak berkantor di sini, malah berkantor di tempat lain yang bukan ibu kota pemerintahan. Saya miris, kampung saya ada orang diamanatkan oleh rakyat, mengelola anggaran triliunan, lalu dia tidak mengurus dengan baik, tidak amanah, tidak mempercantik ibu kota ini, tidak memberdayakan masyarakat desanya untuk lebih berdaya, punya income, ya, lahan pertaniannya bisa berproduksi sehingga menghidupi oleh mereka. Saya prihatin, saya ke kampung saya, semua itu adalah mereka yang kesusahan soal keuangan. Iya. Satu-satunya sandaran mereka adalah kebaikan hati pemerintah pusat dalam bentuk bantuan-bantuan BLT, bantuan keluarga sejahtera. PKH, ya. Jadi itu semua. Kan? Lalu apa peran pemerintah pusat? Apa peran dana desa yang sudah ratusan juta bahkan miliaran setiap desa digelontorkan itu? Kemana semua? Nah itu yang harus diurus, ya. Itu yang harus diurus, ya. Saya berharap 2024 pemimpin Parigi Motong lahir adalah orang-orang muda yang progresif, yang sudah selesai dengan dirinya. Iya. Pemimpin harus sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak lagi memikirkan perut dirinya, perut orang-orangnya, kelompoknya, keluarganya. Dia harus selesai dengan itu. Ya kan? Karena mengurus pemerintahan itu adalah mengurusi publik. Iya. Menjadi pelayan publik, Anda harus bersiap makan cukup dengan gaji yang digaji dari APBD itu. Selebihnya maka curahkan kesempatan, kemampuan, ya, daya pikir kita, leadership kita untuk memimpin perangkat birokrasi, ya, perangkat pemerintahan untuk melayani masyarakat, bikin program yang berpihak kepada mereka, berdayakan ekonomi mereka. Kalau petani punya tanah tapi tidak bisa menggarap, kasih modal mereka, kasih skill, kasih pengetahuan teknologi untuk menggarap lahannya. Anak-anak muda kasih sekolah, kasih beasiswa, bahkan sampai ke luar negeri sana, agar pulang mereka membawa pengetahuan. Dengan demikian mereka berkontribusi untuk membangun negerinya. Dia bawa pengetahuan-pengetahuan dari segala penjuru dunia itu membangun Parigi Motong. Ya, budayanya, ekonominya, pertaniannya, sosialnya. Tapi melihat kondisi sekarang ini Pak, seperti Bapak sebutkan tadi, mulai dari tatanan, mulai cara pengelolaan pemerintah, sebenarnya kan ini kita melihat sistem pemerintahan Pak ya, yang mungkin kurang efektif menurut Bapak tadi yang sampaikan. Melihat hal itu sebenarnya apa yang harus sebagai, apalagi saya misalnya, saya anak muda, apa sebenarnya harus saya lakukan? Apakah harus menunggu saja tahun 2024? Atau apakah ada yang harus sebenarnya kita lakukan sebenarnya daripada kita diam? Karena melihat ini kan kalau kita perhatikan diam-diam saja. Bagaimana itu Pak? Ya harus ngambil peran. Dulu kalau Soekarno dan teman-temannya itu tidak mengambil peran, Indonesia tidak akan merdeka hari ini. Ya, tunggu saja sampai penjajah itu pergi sendiri bosan di Indonesia. Ya kan, Jepang juga pergi sendiri bosan, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Gitu. Harus ambil peran, harus ambil bagian, harus turun tangan, harus merasa bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab saya. Idealisme anak muda itu di situ. Ya kan, dia harus gelisah dengan urusan publik yang dirasa ada ketidakbenaran di situ. Itu baru dibilang anak muda. Harus ambil bagian. Tapi kan biasa Pak, idealisme ini persoalan perut juga Pak. Biasa kan anak muda saking idealismenya mungkin sering mengkritisi ini atau mungkin sering memberikan masukan kepada pemerintah karena mungkin dia dianggap vokal, segala keperluannya itu dibatasi. Itu melihat itu bagaimana Pak? Sebenarnya pemuda ini, kalau menurut saya sih, saya mungkin serba salah Pak. Mau kita mau melawan juga nanti kita dihalang-halangi, mau urus ini itu juga dihalang-halangi atau mungkin dipersulit apa segala macam. Itu melihat itu bagaimana Pak sebenarnya? Itu resiko perjuangan. Resiko Tapi, perjuangan. seorang tokoh besar itu pasti masa mudanya menderita. Oh iya. Ya. Kalau dia sudah kritis, ya, dia diboikot sana sini, yakin saja dia akan jadi pemimpin besar nanti. Asal dia tahan dengan itu, ya, asal dia konsisten dengan jalan itu, rakyat pasti akan melihat dia bahwa ini adalah harapan baru untuk harus kita calonkan atau kita pilih. Berarti lebih ke proses Pak ya. Ya ada proses, Nikmati saja. tidak ada yang instan. Anak muda harus tahu bahwa jadi pemimpin itu bukan instan. Tiba-tiba satu kali ikut pemilu langsung berharap menang, ya kan? Iya betul. Ya harus ditempah, ya kan?
untuk menjadi sesuatu. Besi saja kan untuk menjadi misalnya parang untuk dipakai. Harus Banyak dipukul-pukul kegunaannya dulu. kan harus dibakar dulu dan Betul. harus dipukul-pukul sampai dia berbentuk sesuatu. Berarti lebih ke proses Pak ya. Yap. Intinya proses itu tidak Yap, mengkhianati jangan hasil. jangan instan ya, Iya. karena proses itu adalah cara hidup untuk membentuk kita menjadi sesuatu Iya. dengan kualitas yang lebih baik dari hari ini. Alhamdulillah, mungkin sedikit pencerahan ini untuk teman-teman Parigi Podcast. Semoga ke depan nanti anak muda lebih ambil peran Pak ya. Ya, saya sampaikan pada anak muda Parigi Motong. Saya adalah contoh Ismail Kaseng, lahir dari kampung Parigi Motong, bisa berkiprah di Jakarta. Betul. Saya bilang jadi manusia itu sama. Ya, yang membedakan adalah seberapa tekun kita untuk menyerap pengetahuan, mencari pengetahuan. Iya. Karena siapa yang lebih berpengetahuan, siapa yang lebih menguasai informasi, maka dia menguasai dunia. Iya, betul. Berarti tidak menutup kemungkinan Pak Yusuf saja yang anak Donggulu ini Pak, anak Iya, yang Kasimbar. lain juga bisa berarti. Berarti yang lain bisa ini, anak Parigi juga harus bisa Anak sebenarnya. Parigi bisa, anak Lebo bisa, Lebo anak Mautong bisa, iya. bisa ya. Betul. Semua bisa. Sama kita ini manusia, kita makan nasi, masa Betul. kita mau kalah sama orang lain. Betul. Berarti kita sekarang tidak perlu lagi magar, kita harus tunjukkan sebenarnya inilah diri kita. Seperti Betul, itu, Pak. karena ketika kita lahir, kita semua sama dalam keadaan telanjang dengan organ tubuh Iya. yang diberikan oleh Iya, betul. Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita konsistensi dengan segala apa yang segala kita buat. Semoga nanti kita bisa menjadi seperti Pak Yusuf, bisa berkiprah juga di Jakarta, bisa lebih menyuarakan hak-hak rakyat, dan semoga sedikit banyaknya apa yang kita diskusikan hari ini bisa diterima sama teman-teman. Semoga teman-teman Parigi Podcast yang dimanapun saja sedang menonton bisa mendapatkan sedikit ilmu dari hasil pengalaman dari Pak Yusuf menceritakan semua itu. Mungkin sebelum kita tutup Pak Yusuf terkait persoalan diskusi kita hari ini, mungkin sedikit pesan-pesan sebelum kita mengakhiri podcast ini untuk masyarakat Parigi Motong khususnya anak muda Pak. Ya, saya berpesan kepada anak muda adalah jangan berhenti belajar. Iya, jangan Ya, berhenti kan? belajar. Kemudian kenali sejarah tempat kita lahir, kampung kita, kabupaten kita, bangsa kita, Iya. agar kita tidak menjadi orang lain di negeri sendiri, ya. Agar kita punya jati diri. Yang paling penting adalah kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi, tapi sebelum semua itu adalah kuasai pesan-pesan Tuhan yang sudah tercatat di dalam ayat-ayat kitab sucinya itu. Jadi sebelum membaca buku apapun, bacalah kitab suci agamamu, ya, karena itulah pengetahuan tertinggi dan terhebat terbaik. Setelah itu kemudian baca tulisan-tulisan ditulis oleh manusia untuk mempermudah kehidupan masyarakat, membantu agar masyarakat menjadi lebih mudah hidupnya. Ya, berarti literasi jendela ilmu. Ya, Pak. Berarti dunia ini kita bisa dapatkan semua melalui membaca literasi, kemudian kita bisa menyerap ilmu-ilmu pengetahuan dari segala aspek. Apalagi sekarang ada digital, semua kita ada dalam genggaman. Semoga kita nanti bisa menjadi pemuda-pemuda yang produktif Pak ya ke depan. Oke Pak, terima kasih, sangat bermanfaat diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Tadi juga Bapak sudah menunggu di luar agak lama sedikit karena kita sedikit ada problem. Terima kasih sudah datang di sini di studio kami yang sangat sederhana. Semoga ini bukan jadi pertemuan yang pertama. Masih ada diskusi-diskusi selanjutnya. Semoga nanti video selanjutnya kita bisa ketemu lagi. Kita diskusi terkait Parigi Motong secara khususnya dan anak-anak muda. Saya terima kasih Roni siap, dan teman-teman tim Parigi Podcast. Pak. Ini satu terobosan yang baik ya. Parigi juga sudah sejajar dengan daerah-daerah lain. Ya, kan? Kita buktikan Parigi Motong juga bisa. Bukan hanya Deddy Corbuzier yang punya podcast. Betul. Parigi juga anak punya Parigi podcast. juga punya podcast. Terima kasih. Jadi kita punya tagline Pak. Parigi Podcast, podcastnya anak Parigi. Kita tes. Parigi Podcast, podcastnya anak Parigi. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.